Mas, apa kita nggak bisa cari tempat yang lain? Masa kita sembunyi bareng tawon sih? Ya ampun Abu, kalau kita punya duit kita sudah kabur ke luar negeri. Operasi plastik. Nanti kalau sudah operasi plastik, kita kembali lagi ke sini. Hitung-hitung permaku aja. Abu sih nggak mau begitu. Sayang dong muka Abu. Nah, kalau kamu harus itu. Ya ampun Abu, muka ente sama muka Ana beda-beda tipis, tahu? Iya, tipis tapi jauh. Nawas, kira-kira mereka masih nyariin kita nggak ya? Kasihan ya Mama. Dia pasti gelisah nungguin kita. Sama. Ana juga kangen sama ya Mama. Lagi ngapain ya Mama di rumah? Nawas, kita pulang yuk. Pulang? Iya. Ente mau ditangkap? Hah? Bukankah setiap hari pengawal raja selalu memeriksa rumah kita? Ya kita cari waktu yang tepat dong. Lagi pula persediaan makanan kita udah habis. Kita nggak makan-makan, nanti kita yang makan sama tahun-tahun ini. Tapi kalau Ana lain, Ana tidak makan-makan. Tahun yang Ana garis. Ih, ente apa aja dimakan. Betul juga ya. Kasihan ya Mama. Bagaimana kalau kita nekat pulang? Ayo kita pulang. Iya, kita nekat. Iya. Gampang, nanti kalau ketangkap, kita cari akal lagi ya, buat lolos. Kepung kiri, kepung kanan. Sama. Di sini. Abah kok nggak sarapan? Enggak apa lagi tanggung. Baca apa sih, Bah? Ini lagi baca kiat-kiat dan strategi penangkapan buronan. Buronan koruptor. Yaitu si Abu sama si Nawas. Semenjak mereka lolos dari hukuman gantung, kan belum ketangkap. Bah, apa tidak sebaiknya pengejaran mereka dihentikan saja? Kenapa? Apa karena mereka itu teman-temanmu? Bukan itu masalahnya, Bah. Masalahnya apa coba? Kalau dilihat dari segi efisiensi kerja, pengejaran ini cuma buang-buang waktu aja, Bah. Apalagi dilihat dari segi ekonomi, cuma buang-buang biaya kan? Itu artinya menambah beban APBN kita, ya kan, Bah? Tapi dari segi gengsi, Abah malu dong kalau nggak bisa menangkap mereka. Apa susah dibilangin? Biarin, Apa nyebelin? biarin. Pinter juga dia. Nggak percuma dia dikuliahkan. Jadi, kepung kanan, kepung kiri. Nawas pulang ya Mama. Mama, Abu pulang. Nawas pulang ya Mama. Ya Mama. Ya Mama. Mama? Abu, ya Mama tidak ada. Hah? Tidak ada. Kemana lagi ya Mama? Mama? Gawat. Jangan-jangan Mama ditangkap dan disandra oleh pasukan Istana Mujarab, Nawas. Hah? Disandra? Iya, supaya kita menyerahkan diri. Tidak mungkin ya Abu, tidak mungkin. Tidak mungkin Sultan Kadir sekejap itu. Memangnya kita ini penjahat? Ya ampun, Nawas. Kita memang bukan penjahat, tapi kita ini buronan. Ya tapi kita bukan buronan perang atau buronan teroris. Kita ini buronan asmara. Penjahat ringan. Penjahat ringan. Abu, Nawas. Ya Mama. Ya ampun, Mama. Ya Mama. Kenapa ada di sini ya Mama? Aduh, lagi ngapain ya Mama? Duduk, Mama, duduk. Duduk. Mama, ngapain ngumpet ketakutan di situ? Iya, kayak ayam nelur saja ya Mama. Mama pikir kalian tadi itu pasukan dari Istana Mujarab. Oh. Tapi setelah Mama tahu kalau itu kalian, baru Mama berani nongol. Oh, iya. Mama takut Iya, sekali. tenang. Nanti kalau pasukan dari Mujarab datang nangkap kalian, aduh bagaimana? Aduh Mama Ya, jadi takut lagi. Tenang ya Mama, Mama, tenang. tenang. Nah itu, aduh, itu pasukan dari Mujarab datang. Gimana, Sa? Gimana? Ayo, kita masuk dulu. Ayo Mama. Masuk dulu. Wahid, Stop. Berhenti. Pokoknya begitu kalian melihat batang hidungnya Abu dan Nawas, langsung ringkus. Mengerti? Ayo masuk. Stop. Kalau ingin selamat, sekarang juga keluarkan Abu dan Nawas atau siapapun penghuni rumah ini. Ayo keluar. Bapak-bapak tentara Mujarab rupanya. Ada keperluan apa datang ke sini? Hah? Siapa ente sebenarnya? Ana adalah Abdul Karim. Punya hubungan apa dengan Abu dan Nawas?
Tidak ada hubungannya, polos. Rumah ini sudah ana beli. Perlu bapak-bapak ketahui, anak ini juragan kontrakan. Lalu kemana Abu dan Nawas? Saya tidak tahu. Sudah. Jangan kebanyakan ketawa. Kasihan ya Mama. Jangan cengengesan di depan Panglima Kerajaan Mujarab. Mengerti? Sekarang, Ana boleh percaya ucapan ente. Tetapi kalau sampai ketahuan bahwa ternyata Abu dan Nawas masih berada di sini, rumah ini akan saya hanguskan. Termasuk ente. Diam! Kalian sama gilanya dengan dia. Ayo balik! Mikir! Wahid. Mereka udah pergi. Ya Mama, hebat. Ya Mama, salut anak. Hebat. Nawas salut ya Mama. Mama benar-benar hebat. Iya. Mama hebat. Jantung Mama ini mau copot. Kalau terus-terusan begini, Mama tidak kuat. Aduh, lama-lama bisa ketahuan juga. Tenang. Benar juga Nawas. Kalau sampai ketahuan nantinya, bisa-bisa kita bertiga masuk penjara. Kasihan kan ya Mama? Nggak tahu apa-apa ikut masuk penjara. Ya sudah, kalau begitu kita kembali lagi sembunyi di gua. Hah? Kembali ke gua? Iya. Kamu mau mati diserang tawon? Ya habis mau gimana lagi ya Abu? Semua penjuru di negeri ini kita sudah pakai buat ngumpet. Ente bagaimana? Kali ini pakai ide saya. Ide apa ente? Bagaimana kalau kita sembunyi di dalam istana? Hah? Abu, ente ngasih ide apa mau bunuh diri? Hah? Nawas, dengar dulu. Kalau kita berada di dalam istana, tentara Mujarab tidak akan curiga kita berada di dalam istana. Dan tidak akan mungkin menggeledah istana. Oh, betul juga si Abu. Betul juga. Tapi bagaimana caranya bisa masuk ke istana, Abu? Sekarang gilirannya Nawas, Mama. Mencari akal supaya kita bisa masuk ke dalam istana. Aduh, ya ampun. Ana lagi yang pusing. Tapi Tapi apa? kalian ninggalin Mama lagi. Tuh. Bagaimana Abu ini? Hah? Sudahlah Mama. Jangan bersedih ya Mama. Iya, Mama. Jangan sedih ya. Iya, daripada kita berdua di penjara bagaimana? Hah? Abu, Nawas, kalian kok kesini? Iya, Jubaidah. Kita berdua sudah memutuskan untuk sembunyi di dalam istana. Karena seluruh penjuru negeri Mujarab sampai ke lubang-lubang tikus selalu diperiksa oleh tentara Mujarab. Justru di istana inilah tempat yang paling aman. Tidak mungkin diperiksa oleh tentara negeri Mujarab. Bukannya begitu, Abu? Betul. Ah. Betul, Nawas. Iya ya. Mereka tidak akan menduga kalau kita sembunyi di dalam sini. Kalau begitu, kenapa nggak dari dulu aja kalian kesini? Ini si Nawas, Jubaidah, telat ngasih ide. Ini juga ide Abu. Ya Iya. ampun, Abu. Baru sekali ente punya ide. Sudah sombongnya bukan main. Hebat ide kamu, Abu. Hebat ya, hebat. Abu. Abu. Awas. Kalau minta ide sama Ana lagi. Tertangkap juga. Ini sangat meresahkan dan mengganggu konsentrasi saya. Panglima, sampai di mana pencarian Abu dan Nawas? Tuanku Sultan Kadir, seluruh pasar Mujarab sudah saya obrak-abrik. Bahkan sampai ke perbatasan wilayah kerajaan Mujarab, Tuanku Sultan Kadir. Sudah saya lacak. Tapi saya masih sulit untuk menemukan Abu dan Nawas. Apa jangan-jangan mereka mencoba kabur ke luar negeri, Tuanku? Apa ada yang tahu kalau Abu dan Nawas punya keluarga di luar negeri? Setahu saya, Tuanku, dia masih punya nenek. Di luar negeri? Di belakang pasar Mujarab sini, Tuan. Solon! Kamu kalau tidak tahu persoalan, jangan ikut-ikutan bicara di sini. Kamu
sih berisik. Panglima, emang benar. Dia punya nenek tinggal di belakang pasar Mujarab. Miun! Diam kamu! Nujum, apa ente tidak bisa melacak dengan keahlian ente sebagai peramal di istana sini? Ini sebetulnya mudah bagi Ana. Tapi karena belum dapat perintah dari Tuanku Sultan Kadir, maka Ana belum bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, sekarang juga saya perintahkan lacak keberadaan Abu Nawas dengan keahlian ente. Kalau ente gagal juga, akan saya adakan sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan Abu Nawas, akan saya beri hadiah. Sekarang juga kerjakan, saya tunggu di sini. Baik, Cepat. baik Tuan. Sekarang tuanku. Ya, Sekarang nih. ya. Gila. Beres. Ahli Nujum. Nah, pokoknya ente harus melacak di mana Abu dan Sinawas itu berada. Bener-bener. Serahkan Kurang semua ajar. ke Ana. Kurang ajar buronan itu. Tenang aja. Miun. Ente dengar sendiri kan? Iya. Apa yang dikatakan oleh Sultan Kadir. Kalau sampai Tuan Ahli Nujum itu gagal, tidak bisa menunjukkan keberadaan Abu dan Nawas. Iya. Terpaksa Tuanku Sultan Kadir membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan keberadaan Abu dan Nawas akan diberi hadiah besar. Terus ente mau ngapain, Soun? Ya ampun Mimun, kamu kok nggak ngerti? Ya sebelum Ahli Nujum itu memulai pekerjaannya, kita duluin. Kita cari dukun yang sakti, yang pintar. Kita tanya di mana keberadaannya Abu dan Nawas. Kalau berhasil, kita berdua akan mendapat hadiah besar dari Sultan Kadir. Ah, nggak deh, Soun. Ente punya rencana gagal terus. Ntar ujung-ujungnya masuk penjara lagi. Udah modal habis, nggak balik lagi. Miun, kalau sampai ini gagal, biar Ana sendiri yang masuk penjara. Ente nggak usah ikut-ikut ya. Ah, tetap aja kita berdua masuk penjara. Wah, gawat kalau Ali Nujum sudah mulai turun tangan. Gawat gimana Jubaida? Dengan air ajaibnya, Ali Nujum bisa melihat keberadaan kalian. Kalau mereka tahu kalian ada di kamar Zubaidah, bukan hanya kalian yang kena hukum, tapi Zubaidah juga kena hukum sama Abah. Apa ramalan ahli nujum selalu tepat? Sampai saat ini sih belum pernah gagal. Bukan main segarnya. Enak mandi di istana. Banyak ramuannya. Marfua sudah mandi. Kalau belum mandi, Nawas mandikan. Mau? Ah? Abu, mandi sana. Sudah numpang, jam segini belum mandi. Itu gampang Nawas. Sekarang ada masalah yang lebih penting lagi. Masalah apa? Ahli nujum sudah mulai meramal untuk mencari tahu keberadaan kita. Gimana dong Nawas? Tenang ente. Marfua, tolong ambilkan kain yang lebar. Kalian pasti mau membungkus diri kalian dengan kain itu kan? Bukan mau membungkus. Ya sudah, cepat ambilkan ya. Jangan banyak tanya ya. Oh iya, sekalian sama alat gambarnya ya. Buat apa sih? Ya ampun Marfua, jangan banyak tanya. Nanti anak cipok, ente gagal lagi. Cepat ambil. Ya udah ya. Adanya kamu mau ngapain Nawas? Alah, lihat saja nanti. Jubaida, terima jadi. Tidak akan kuputri. Nawas, kamu yakin ide ini akan berhasil? Ide Nawas belum pernah meleset. Awas Jubaida. Abu, ente jangan dekat-dekat Jubaida. Nanti ketahuan sama si ahli nujum. Oh iya, saya lupa. Tadi saya dengar Suun sama Miun juga akan mencari peramal untuk mengetahui keberadaan kalian. Oh ya? Kapan itu? Katanya sih setelah pencarian kalian disayembarakan. Alah, itu urusan nanti Marfua. Yang penting sekarang kita menghindari dari ramalan si ahli nujum. Terus sekarang kita ngapain lagi? Ya, ente berdua istirahat saja di situ. Duduk. Iya, duduk Jubaida, duduk. Ayo. Kalian berdua? Kita sekarang mau berpura-pura Jubaida, seolah-olah berada di tempat seperti yang ada di gambar ini. Ah. Betul nggak Nawas? Ember. Oh iya. Ayo. Ayo, kita duduk situ yuk, Duduk. Pak. Dari sini. Terus kita ngapain Nawas? Bagaimana? Udah ketahuan belum di mana posisi Abu dan Nawas sekarang? Ente diam dulu. Jangan ganggu anak punya konsentrasi. Kelamaan. Aduh, kagetin aja deh. Aduh. Kacau tuh. Udah ketahuan belum? Wajah Abu dan Sinawas udah mulai kelihatan di air ajaib Ana. Bagus.
Saya harus secepatnya melaporkan kepada Tuanku Sultan Kadir. Ente mau ngeliat? Sini cepet, kelihatan nih, cepet. Iya. Tuh. Iya, udah nawas. Tuh. Ali Nujum, ngomong-ngomong, lagi di mana sih mereka sekarang nih? Ini yang aneh nggak tahu. Ini di gedung apa di gunung ya? Iya ya. Kayaknya di gunung. Gunung. Enak-enakan dia jalan-jalan. Kalau di gedung di tower apa di lobby? Abu dan Nawas sudah dapat dilihat oleh ahli nujum. Ya, udah keduluan malah Nujum. Belum tentu. Kita dengar dulu kabar apa yang dibawa oleh Tuan Panglima. Yuk. Jadi Ali Nujum sudah berhasil melihat Abu dan Nawas di dalam air ajaib itu. Betul Tuanku Sultan Kadir. Itu berarti bahwa kita sudah bisa untuk menangkap mereka. Terus posisinya ada di mana dia? Itu yang saya lupa nanya Tuanku Sultan Kadir. Tadi sih saya baru melihat tampangnya aja Tuanku. Ente itu bagaimana? Kalau ngasih laporan yang lengkap dong. Kalau tidak ingat ente sudah sepupu anak, sudah anak pecat ente. Badan gede tapi dongok. Diam kalian. Miun, sekarang juga kamu ke ruangannya ahli nujum. Tanyakan di mana posisinya Abu dan Nawas sekarang ini. Ayo cepat. Siap, Panglima. Saud, tadi siapa yang ngata-ngatai saya gede dongok? Kamu ya? Bukan, Tuan. Miun yang ngomong. Oh, Miun. Iya. Bukan kamu? Bukan. Dongok juga dongok. Kenapa Tuanku Sultan? Ente dongok. Gunung tuh. Ya Gedung. sawah gunung. Ini lagi di gedung. Mana mungkin udah bentuknya lancip di gunung. Ente lihat dulu yang jelas. Sini, Gimana ente lihat yang jelas sih? tuh. Masa gunung ada jendelanya, ada pintunya. Itu bukan jendela, bukan pintu. Itu sawah kotak-kotak tuh. Percaya juga. Si Abu dan si Nawas nih. Gedung kan ya. Bahlul, nih lihat nih. Si Abu dan si Nawas tuh. Ini dia nih. Nah, Tali. sini. Nah, Ini benar nih, ini dia benar nih. Ini gunung ya, gunung ya. Ini gunung ya. Lagi di gunung, lagi di gudung, Ya. lagi di gedung atau lagi di gunung? Ayo lihat, Ayo. lihat yang benar ya. Gedung. Ini udah pasti di warung. Nah, yang ini. Anak pernah pergi ke sini. Jangan. Ini gambarnya rusak. Aduh. Udah. Sadap. Udah. Keputusan ada di tangan Ana sebagai ahli nujum. Ente nggak tahu. Warung. Oke. Tenang. Supaya lebih jelas ente semua, kita lihat di luar. Oke, Ayo. Ente pegang gunung, anak pegang gedung. Mampus. Awas gambarnya. Pokoknya gedung. Anak warung. Nggak takut anak. Panglima, sudah nggak sabar anak. Mana sampai sekarang Miun belum ada kabarnya juga. Benar juga. Kemana sih Miun itu? Sebaiknya ente sendiri yang langsung tanya ke ahli nujum. Cepat. Sekarang Tuanku Sultan Kadir. Iya. Ayo cepat sekarang. Lari. Baik Tuanku Sultan Kadir. Bener ente. Sudah gede dongok. Tuanku Sultan Kadir, kayaknya Tuan ahli nujum ini mendapat kesulitan. Sebaiknya diadakan sayembara saja, Tuan. Sayembara. Iya, biar cepat ketangkep Abu dan Nawas itu. Betul ente. Betul, Tuan. Kemana nih orang-orang? Ahli nujum! Ayo mana gambarnya? Ayo. Tolong tenang. Ente semua tenang. Ana mau konsentrasi, mau baca mantra. Ingat? Cepet ya. Ya. Nanti membaca bu, ya. Ya. Tuh, gambar, tuh. Warung. Bukan warung, gedung. Jelas-jelas ini gunung. Ya, Gunung. Nah, Ini Geuku Enunum. ahli nujum, apa gambarnya nggak bisa diperlebar sedikit lagi? Biar lebih jelas. Gak bisa. Ilmu Ana cuma sampai di sini juru bicara. Kok nggak bisa sih ah? Dulu Ana sekolah sampai ukuran 14 in. Udah jelas-jelas ini Geuku Enunum. Gunung. Geuku Enunum. Gunung. Geuku Enunum. Gunung. ahli nujum, kok 14-in segala kayak televisi aja. Ya, ini udah jelas-jelas
gunung. Miun! Warung. Miun! Ente benar-benar bahlul. Suruh nanya ke ahli nujum, malah kelamaan nongkrong di sini. Panglima, justru kita lagi lihat ternyata Abu dan Nawas ada di warung. Di gunung. Warung. Gunung. Di gunung Panglima. Panglima sini deh. Mana? Warung Ini, ini. di Abu gunung. dan Nawas. Aduh, gambarnya rusak deh. Aduh. Ini Panglima gunung kan? Panasnya luar biasa. Sekarang pindah dong, pindah ke depan toko. Oh, pindah? Iya. Nawas memang pinter ya. Dengan begini, ahli nujum pasti terkecoh. Iya, jadi mereka nggak mengira kalau Nawas sama Abu ada di kamarnya Zubaida. Pokoknya gedung. Nggak bisa. Warung. Warung-warung di sana. Warung. Gedung nggak bisa. Berbuat. Coba ente lihat, ahli nujum sudah berhenti apa belum beramalnya? Coba ente lihat, ya. Iya. Marfa lihat dulu ya. Kita sudah capek ini. Iya. Toko kurma, Ali, Abab. Ketahuan kamu sekarang ya. Tuh kan, bener Ana. Apa Ana bilang? Tadi ente bilang gunung kok. Benar anak, warung kayak toko juga. Di belakangnya toko ada gunung, ya nggak? Di tengah-tengahnya warung sama gunung. Udah, diam. Yang penting kita sudah mengetahui di mana keberadaan Abu dan Nawas. Dan sekarang juga kita harus melaporkan kepada Tuanku Sultan Kadir. Mengerti? Betul. Ayo sekarang Ayo jalan. kita lapor yuk. Di warung. Kalau ada gunung. Ada gedung, ada gedung. Ada di warung. Gambarnya jangan rusak. Warung. Iya. Pokoknya ada gedung ya. Ada gedung ya. Warung. Ada gedung. Warung. Gedung. Warung. Hati-hati. Mereka ketipu. Kalau gini sih sama aja kayak jalan di gulur pas beneran, Mas. Iya. Sudah. Sekarang ahli nujum udah selesai ramalnya. Wah, kita bisa istirahat. Mereka lagi ngapain? Nah, rencananya sekarang mereka mau mencari toko kurma kayak di gambar ini. Kalau sudah pasti Abu dan Nawas itu berada di toko kurma Ali Abab itu, jangan buang tempo. Panglima, sekarang juga ajak semua pasukanmu. Tangkap itu Abu dan Nawas. Baik, Tuanku Sultan Kadir. Sekarang. Enaknya sekarang apa besok? Ya kalau memang belum ada waktu, kapan-kapan saja boleh Tuan. Begitu? Iya. Ya, begitu. Tadi tuanku bilang jangan buang tempo. Gimana sih? Kalau nggak mau buang tempo, sekarang dong tuanku. Sekarang dong. Ente bagaimana? Baik, Tuanku. Soun, Miun, sekarang juga ikut aku. Siap, Tuan. Kok saya nggak diajak? Mana gua tahu. Pengawal. Dari tadi ente udah diajak. Ente aja yang budek. Sebentar, tunggu. Nujum. Nah, betul. Tadi kelihatan di air ajaib. Bener tuanku. Si Abu dan si Nawas, mereka berdua ada di toko kurma Ali Abab. Abab ente bau. Oh, Bau apa sih tuanku? ada. Jangan. Toko Ali Abab jual kurma. Betul, Tuan. Benar kan ini? Benar. Betul, Tuan. Ini tokonya, Tuan. Kalau begitu, sekarang juga kalian semuanya siap-siap serbu ke dalam. Laksanakan. Tunggu dulu Tuan Panglima. Demi keamanan dan keselamatan Tuanku Panglima. Bagaimana kalau kita ini menjaga di luar sini? Siapa tahu Abu dan Nawas lolos, jadi kita bisa menangkap. Setuju? Setuju. Lalu yang nyerbu ke dalam siapa? Tuanku Panglima sendiri. Setuju? Setuju. Benar juga ya kata ente. Iya, Tuan. Jadi ente pada menjaga di luar. Betul, Tuan. Yang serbu ke dalam Tuan Anda. Panglima, iya. Setuju? Setuju. Oke, minggir. Ya, Tuan. Siap. Tuan. Tunggu dulu, Tuan. Hitungan ketiga, dobrak pintunya. Awas pedangmu, Abu dan Nawas lolos. Awas. 1, jaga. Tunggu, Tuan. 2, kumpulkan tenaganya, Tuan. 3, awas. Tunggu. Tapi kalian harus jaga-jaga jangan sampai Abu dan Nawas lolos. Iya, Tuan. 1, 2, kalau Abu dan Nawas lolos, kami tangkap, Tuan. Iya, bagus. Oke, 1, 2, 3, lari, Tuan. Ya. Tuan Panglima jatuh. Rumahnya palsu. Wah, bolong. Pantasan jatuh.
bolong. Nyungsep, wah nyuntang. Ajo remuk. Mau diinjak. Tuan Panglima jatuh. Suaranya kecepatan. Rumahnya jatuh. Jadi toko kurma Ali Abab itu jebakan dari si Abu dan Nawas. Betul Tuanku Sultan Kadir. Sehingga membuat Tuan Panglima jatuh ke tebing jurang saat mendobrak pintu toko kurma bohongan itu. Nyungsep deh Tuan. Betul. Oh, begitu. Iya Tuan. Oh, nyungsep. Iya Terus nyungsep. di mana sekarang Panglima berada? Weh, udah punya kendaraan sendiri nih ya. Enak dong nggak jalan kaki. Bantu itu. Wih, kendaraannya bagus lagi. Habis gajian gitu. Maaf Tuanku Sultan Kadir, saya kena kecelakaan. Boleh nggak saya minta cuti? Untung itu selamat tidak mampus. Ente tahu gak? Waktu dia jatuh, bunyinya bagaimana? Serem Tuan. Begitu Tuan Panglima dobrak pintu toko kurma itu, suaranya bluak. Pakai gelundung-gelundung, pakai ngoskol. Gelundung-gelundung. Baiklah. Kalau begitu, terpaksa saya akan membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Abu dan Nawas akan mendapatkan hadiah. Itu keputusan yang paling tepat Tuanku. Betul. Yun, rencana kita harus berjalan. Yoi. Juru bicara, Ya, saya tuanku. sekarang juga umumkan kepada seluruh rakyat Mujarab. Iya. Cepat, umumkan. Laksanakan, Mbak. Cepat. Tuanku Sultan Kadir, bagaimana dengan permohonan saya tadi? Boleh nggak saya minta cuti? Minta cuti. Pakai surat dokter dong. Ya ampun Tuan, udah begini masih surat dokter lagi. Biar anak percaya. Tatarat, tatarat, tatatatatat. Tatarat, tatarat, tatatatatat. Pengumuman sayembara. Barang siapa yang bisa menemukan keberadaan Abu dan Nawas akan mendapatkan hadiah. Kita harus cepat-cepat mencari peramal yang jitu untuk mengetahui keberadaan Abu Itu dan mereka. Nawas. Supaya tidak didahului oleh Wah, masyarakat umum. cepat jalankan rencana kita. Baik, Tuanku Putri. Jamin, mudah-mudahan kali Saya tahu tempat peramal jitu. Marbuat, sini. Inti tadi ngomong apa? Iya, Marfuah tahu di mana tempat peramal jitu itu. Di mana tempatnya Marbuat? Di ujung selatan negeri Mujarab ini. Dekat perbatasannya. Betul sekali. Apakah peramal itu dijamin jitu Marbuat? Dijamin oke deh. Terima kasih Marbuat. Nanti kalau berhasil, ente anak kasih bonus, ya? Anak juga kasih bonus. Ayo. Wah, berhasil. Beres, Tuanku Putri. Terus sekarang gimana, Tuanku Putri? Sekarang Abu, Nawas, dan ibu mereka sudah siap menunggu kedatangan Soun dan Miun di tempat praktek. Berarti sekarang mereka tinggal melanjutkan rencana. Iya, kita tinggal tunggu hasilnya. Mana tenda si peramal itu? Katanya dekat pintu perbatasan. Pintu perbatasan kita udah lewatin. Tenang aja Miun, kita ikutin aja terus tembok perbatasan ini. Lama-lama kan ketemu tendanya nanti. Nanti kalau mereka datang, suruh dia mengintip di lubang ajaib ini, ya. Nah, nanti Ana sama Abu pura-pura sedang bersembunyi di tempat persembunyian, ya. Beres. Kenapa? Mereka sudah datang. Wah, kalau begitu,
kita segera masuk ke belakang tenda. Ayo, cepat. Ya, Mama. Ya, siap ya. Siap. Tenang. Beres. Oke. Permisi. Soon, Mion, silakan masuk. Saun, kok dia tahu nama kita? Ini pertanda peramal jitu. Duduk. Duduk. Siap. Keperluannya apa? Cari Abu dan Nawas. Saun, kok dia udah tahu sih? Ini namanya peramal jitu, Miun. Ini pertanda kita akan berhasil. Kalian kepingin tahu di mana Abu dan Nawas berada? Itu tujuan kami kemari. Ya. Intip dulu di lubang ajaib. Oh, ya. Di situ kalian akan tahu di mana Abu dan Nawas berada. Intip dulu. Intip dulu. Intip lubang. Lubangnya bukan di situ. Lubangnya di sana. Kurang ajar. Ya, Mama diintip. Kalian nyari apa? Nyari lubang ajaib. Lubangnya bukan di situ. Lubangnya di sini. Oh, saya kira di sini. Lubangnya Abu dan Nawas. Ini lubang ajaibnya tuh di sini, bukan di situ. Bandel. Di situ, Saun. Lubangnya Abu dan Nawas. Ini. Lihat, Saun. Ada nggak? Nggak kelihatan apa-apa, Miun. Masa sih? Iya. Coba kamu lihat di situ. Kelihatan nggak? Ya, Mama. Jangan lupa bayarannya. Fulus. Nggak kelihatan. Tante, nggak kelihatan apa-apa. Oh ya, saya lupa ngasih tahu. Masukkan koinnya dulu. Oh, Saun, masukin koin. Kayak video game aja. Tempat koinnya mana? Tempat masukin koinnya mana? Oh ya, saya lupa ngasih lubangnya. Kasihkan saya saja. Hah? Sama saja. Nah, nanti akan kelihatan di mana Abu dan Nawas. Saun, bener loh, ada Abu dan Nawas. Masa? Iya. Coba aku lihat dulu. Tunggu sebentar. Tuh, Cepet. cepet sini. Cepet, aku mau lihat. Tunggu dulu. Tunggu lihat tuh. Cepat, Saun. Iya kan? Bener kan? Iya. Itu Abu dan Nawas. Iya. Ngapain mereka itu masuk rumah tahun segede itu? Sudah. Jangan lama-lama. Terus gua itu berada di mana itu? Gua itu ada di perbatasan wilayah Mujarab. Nah, yang rumah tahunnya ada di mana? Ya ada di gua itu. Baiklah kalau begitu, kami mau pergi ke sana untuk menangkap Abu dan Nawas. Ayo kita berangkat. Tunggu dulu. Ada 2 syarat untuk bisa menangkap Abu dan Nawas. Apa itu? Pertama, harus Sultan Kadir sendiri yang menangkap Abu dan Nawas. Syarat yang kedua? Bayar dulu. Kayak Pak Oga aja nih, Tante. Duit lagi. Ayo. Wah. Ya, Mama hebat. Ana salut ya, Mama. Hebat. Hebat. Suara Mama ini sampai serak begini. Sudah itu diintip lagi. Kalau itu ya, Mama, Ana tahu. Kalau bukan sedang main sandiwara, saya sudah hajar itu 2 pengawal. Selanjutnya bagaimana, Nawas? Selanjutnya, kita jalankan rencana berikutnya. Nah terus Mama jadi apa lagi? Ya Mama sudah. Ini bawa uang. Bawa ke pasar. Foya-foya. Iya, beli baju, mah. Beli baju. Ya. Belanja. Beli. Masak yang enak-enak. Iya. Saun, Miun. Saya benci lihat kalian berdua. Gara-gara kalian, saya jadi hancur-hancuran begini. Coba kalau waktu itu saya tidak mengikuti saran kalian, kan saya tidak begini. Lagian ente kan panglima. Ngapain juga ente dengerin omongan mereka-mereka? Itu yang Ana sesalkan. Tuan Panglima jangan marah sama Suun sama Miun dong. Semua ini kan gara-garanya Tuan Ahli Nujum yang memberi petunjuk lewat air ajaib bahwa Abu dan Nawas berada di dalam toko kurma itu. Iya, Panglima, bener. Jangan salahin kita dong. Emangnya masih sakit ya? Jangan ke aneh dong. Jangan dipukul. Perhatian, Tuanku Sultan Kadir memasuki singgasana. Beri hormat.
ente berdiri dong. Sultan Kadir datang itu. Emang ente buta? Gak lihat keadaan saya begini? Teteret, teteret. Aduh. Ente naruh kaki sembarangan. Tuh kan, tadi kalau ente berdiri, kaki ente nggak kena. Diam kamu. Eh? Cerewet aja dari tadi. Banget sih. Laporan Tuanku Sultan Kadir, ada hal penting yang ingin kami sampaikan kepada Tuanku Sultan Kadir. Hal penting apa itu? Tuan, kalau diperbolehkan, kami ingin bicara 6 mata, Tuan. Bukan 4 mata loh. Anak mata. Iya, Tuan. Matanya siapa saja? Mata saya, mata Miun, matamu. Matanya Tuanku Sultan Kadir. Kalau begitu, juru bicara, panglima, mata-mata ente tidak dipakai, ya. Sementara ente keluar dulu. Keluar. Ya, Tuan. Ya, jalan. Ayo. Mau bicara apa ente? Begini Tuanku Sultan Kadir, kami berdua baru saja ketemu dengan peramal jitu di ujung negeri Mujarab ini, Tuan. Betul, Tuanku. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan dibantu dengan mata kepalanya Mihun. Keberadaan Abu Nawas lewat lubang ajaib. Betul, Tuanku. Ya sudah, kalau ente tahu kenapa tidak ente tangkap? Itulah masalahnya Tuanku Sultan Kadir. Peramal jitu itu mengatakan Abu dan Nawas harus ditangkap sendiri oleh Tuanku Sultan Kadir. Betul, Tuanku. Kalau tidak, gagal. Betul, Oh, Tuanku. begitu. Betul, Tuanku. Coba tunjukkan di mana tempatnya. Ayo. Di dalam sebuah gua, Abu dan Nawas bersembunyi di dalam sarang tawon. Sarang tawon. Iya, Tuan. Lah. Nah. Kenapa, Tuan? Ana paling benci sama tawon. Ya sudah, ente saja berdua berangkat ke sana. Ana tidak mau ikut, mau ikut. Tuanku Sultan Kadir harus ikut, Tuan. Sebab peramal jitu itu ngomong, kalau bukan Tuanku Sultan Kadir, gagal ini, Tuan. Gagal. Begitu. Iya. Betul, Tuanku. Jadi kalau Ana tidak ikut gagal. Gagal, Tuan. Tuan harus ikut. Tuanku. Ikut, Ya Tuan. sudah. Ya. Tapi antar Ana, ya. Ayo. Tunggu dulu, Tuan. Bagaimana dengan hadiah sayembara itu, Tuan? Bukankah sumber informasi ini dari kami berdua, Tuan? Oh, jangan khawatir. Begitu Abu dan Nawas ketangkap, Iya, Tuan. ente dapat hadiah. Terima kasih, Tuan. Dapat hadiah. Terima kasih, Tuan. Antar Ana. Iya, silakan, Tuan. Mana rumah tawon? Di sini, Tuan. Mana rumah tawon? Mana? Wah, ini, Tuan. Ini rumah tawon itu, Tuan. Ini, Tuan, Sultan. Mana mungkin Abu dan Nawas bisa masuk rumah tawon sekecil ini? Anak kucing saja tidak bisa masuk. Apa ente itu? Tuanku Sultan Kadir, Hah? siapa tahu Abu dan Nawas itu mempunyai ilmu mengecilkan tubuh sehingga bisa masuk ke dalam rumah tawon ini. Buktinya mereka buron sampai sekarang tidak ketemu-ketemu, Tuan. Benar, Tuan. Pasti dia masuk di sini. Betul, Tuanku. Soalnya waktu kita lihat di lubang ajaib milik peramal itu, mereka kelihatan sedang masuk ke rumah tawon, Tuan. Benar, Tuanku. Dan peramal itu bilang sarang tawonnya ada di goa ini. Pasti ini. Kali ini Ana percaya sama ente. Kalau begitu, pinjam pedangnya. Ini, Tuan. Ini, Tuan. Ini yang tajam, Tuan. Yang ini, Tuan. Yang tajam yang mana? Yang ini, Tuan. Ini, Tuan. Ini saja. Ya, Tuan. Ini saja. Lari! Ayo kita lari! Aduh, Sun, apa Ana bilang? Ujung-ujungnya kita berdua juga masuk penjara. Aduh, mana udah diserang sama tawon lagi. Tenang, Miun. Tenang, saudaraku. Ana berjanji, ini untuk yang terakhir kalinya kita masuk penjara sini. Lain kali, kita cari penjara yang lebih bagus lagi. Jangan putus asa. Kok ente nggak kapok-kapok masuk penjara sih? Itu si Kadir Rese. Si Kadir Rese datang. Si Rese Kadir datang dia. Itu bukan tukang soto. Tukang soto gimana? John! Mion! Iya, Tuan. Iya, Tuan. John! Iya, Tuan. Mari!
Kemarin Iya, Tuhan. Ana menyesal ente Ana masukkan penjara. Aduh, berarti mau dibebaskan ini Tuhan ya. Bebaskan? Iya Tuhan. Mestinya kalian Ana masukkan jurang. Biar jatuhnya suaranya gluduk gluduk gluduk. Mas. Terus ngomong-ngomong berapa lama kita di penjara ini Tuan Kadir? Kalian Ana penjara lamanya sesuai jumlah tahun yang mengetuk Ana. Coba ente hitung nih, berapa entupan? Iya Tuhan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Tuhan, 12. Cuma 12 hari. 12 hari ya Tuhan ya. 2 minggu. 12 hari. Iya Tuhan. 12 tahun dong. Wah, 12 tahun ya. Tuan Kadir payah. Mukanya kayak domino. Apa itu bilang? Muka anak kayak domino. Iya. Hukuman ente anak tambah 2 tahun. Tuan Kadir rese. Domino, domino. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.